Jadi sebenarnya kondiloma acuminata atau jengger ayam yang bisa lihat di Google sebagai suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh human papilloma virus tipe 6 dan 11, tipe low risk ya. Tapi infeksi menular seksual kalau didiamkan bisa naik lagi ke tingkatan-tingkatan infeksi lain yang lebih berat. Itu sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak? Jawabannya adalah bisa ya. Karena sesuai banget dengan pasien saya nih, saya baru terapi pasien dengan kondiloma acuminata, sudah jalan 1 bulan terakhir dan hasilnya luar biasa, kita pantau tiap minggunya ya. Jadi anak ini, perempuan ini umurnya 15 tahun, datangnya dengan vaginanya seluruhnya kondiloma acuminata atau gambaran seperti bintil-bintil menyerupai bunga kol, seperti brokoli-brokoli yang menempel di bibir vagina sampai ke anusnya, banyak banget. Dan karena mempertimbangkan usianya juga masih kecil, jadi saya nggak langsung melakukan tindakan bedah laser atau kauter ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah karena keluhannya juga pasiennya nyeri ya, nggak nyaman, jadi saya langsung berikan larutan TCA, trichloroacetate ya, 85%. Kita berikan semuanya di vagina-vaginanya itu ya, tipis-tipis aja karena efeknya juga perih ya, sampai ke anusnya, dan alhamdulillah rontok ya. Dan kemudian juga saya berikan antivirus acyclovir ya, juga kita pantau tiap minggunya. Jadi sekarang sangat amat perubahannya. Yang awalnya kita tidak bisa melihat vagina secara normal, sekarang hanya tinggal di bibir-bibir vagina dan anusnya sedikit. Jadi dalam 1 bulan ada perubahan tuh. Tapi pasien ini kita nasehatin untuk tidak berhubungan intim dengan pasangannya, yang tentunya kalau belum menikah nanti. Tetap harus memperbaiki diri, menikah dulu baru hubungan dengan suami setia. Dan kalau sekarang nantinya terjadi lagi hubungan intim yang tidak bisa diberhentikan karena nafsu ya, tentunya harus pakai kondom, dan pasangannya juga harus periksa dan harus berobat. Karena kalau pasangan tidak berobat, penyakitnya atau kondiloma yang dialami pasangan, atau baik penyakit menular seksual lain yang dialami pasangan, dan mereka berkumpul, kondiloma itu nggak akan pernah sembuh, akan berulang lagi dan bisa meningkat ke penyakit-penyakit menular seksual yang lebih berat. Apalagi perempuan bisa kena kanker serviks atau kanker mulut rahim di masa yang akan datang. Semakin dini hubungan seks, itu faktor resiko ya, jelas dalam penelitian manapun ada. Semakin dini seorang perempuan berhubungan intim di bawah 20 tahun, itu adalah faktor resiko yang cukup tinggi untuk membuat nantinya bisa kena kanker mulut rahim. Nah, tentunya itu bisa dilakukan pencegahan, karena walaupun kanker serviks adalah satu-satunya kanker pada perempuan yang bisa dicegah, nyatanya dalam 1 jam tetap perempuan di Indonesia 2 meninggal karena kanker serviks. Suatu angka yang luar biasa besar ya. Caranya gimana sih? Dengan yang pertama adalah pencegahan primer, vaksin HPV. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan ingetin, vaksin HPV. Kalau di sekolah-sekolah di daerah Anda sudah ada program pemerintah, kelas 5-6 SD umur 9-12 tahun, vaksin gratis dari pemerintah HPV, berikan perempuan laki-laki. Kalau belum, atau artinya di luar usia itu anaknya baru mau divaksin, artinya di luar usia 9-12 tahun atau 5-6 SD udah gak gratis, pemerintah udah gak ada programnya. Tentunya harus bayar sendiri, makanya persiapkan dana Anda. Mau sudah nikah, mau belum nikah, boleh vaksin HPV. Sampai umur berapa? Sampai umur 55 tahun pun boleh vaksin HPV. Jadi otomatis caranya adalah harus punya komunikasi yang baik dengan sekolah atau daerah tersebut di lingkungan sekitar, biar tahu kalau ada informasi anak-anak yang bisa mendapatkan program pemerintah gratis untuk vaksin HPV. Langsung anak perempuan, anak laki segera datang diberikan vaksin HPV ya. Tapi kalau misalkan di luar usia itu, ya udahlah, persiapkan dananya untuk vaksin HPV. Memang mahal vaksin HPV, paling nggak harus punya persiapan dana untuk yang gardasil aja atau yang kuadrivalen, yang 4 tipe virus, tipe 6, 11, 16, 18 yang bisa melindungi untuk kanker serviks, untuk kanker penis ya, untuk kanker vagina, kanker vulva ya, untuk kondiloma acuminata itu kurang lebih sekitar 3 kali suntik 5 jutaan. Di setiap kota pasti beda-beda, tapi kurang lebih segitu ya. Jadi itu investasi terbaik untuk perempuan dan laki-laki. Dan tentunya yang kedua adalah screening. Kalau perempuan sudah pernah beraktivitas seksual, jangan lupa selain tadi yang primer tadi, vaksin, juga harus IVA test. Dan kalau sudah beresiko sering hubungan seksual, ganti pasangan apalagi ya, datanglah ke puskesmas setiap tahun untuk bisa lakukan triple eliminasi cek, yaitu HIV, sifilis, HBsAg, dan juga IVA test gratis. Untuk perempuan yang belum pernah berhubungan seks, cukup dengan vaksin HPV. Untuk perempuan yang sudah beraktivitas seksual, mau anak kecil, orang dewasa, vaksin HPV ditambah dengan IVA test tiap tahun gratis di puskesmas, atau pap smear. Pap smear tentunya harus bayar, tapi kalau misalkan ada indikasinya bisa di cover BPJS. Oke, jadi perempuan, laki-laki perlu banget vaksin HPV, dan kondiloma bisa disembuhkan, tapi bisa berulang nggak? Sangat amat bisa kalau tidak menjaga perilaku seksual, nggak pakai pengaman, ganti-ganti pasangan, nggak setia, dan nggak merubah pola hidup yang sehat untuk reproduksinya. Dr. Amira, love you all.